Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Namun, mengingat kondisi yang kurang baik seperti sekarang, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara konvensional seperti biasa. Namun, teman-teman harus tetap semangat ya. Kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita awali dengan pembacaan doa seperti biasa dan tentunya sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kemudian untuk perihal absensi, silahkan teman-teman untuk mengunjungi e-learning. Di sana sudah saya sediakan tempat untuk absensi. Dan saya memberikan waktu untuk absensi selama jam pelajaran ini berlangsung. Jika lebih, maka saya akan menganggap teman-teman tidak mengikuti pembelajaran saya pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, ada beberapa prasyarat yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama, min, median, dan modus dari data tunggal, dan yang kedua, min, median, dan modus dari data kelompok. Adapun tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, yang pertama yaitu agar kalian mengetahui definisi dari min, median, modus, dan yang kedua yaitu agar kalian mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan min, median, modus dari data tunggal maupun data kelompok. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama 2.4 mengenali min, median, dan modus. Yang kedua 3.4 yaitu mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan min, median, modus dari data tunggal maupun data kelompok. Indikatornya meliputi 2.4.1 yaitu mengetahui definisi dari min, median, dan modus. 3.4.1 yaitu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min, median, dan modus dari data tunggal. 3.4.2 yaitu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min, median, dan modus dari data kelompok. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Sesuai yang saya katakan tadi di awal, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Dan pada bab ini kita akan mempelajari tentang subbab min, median, dan modus. Yang pertama, apa sih yang dikatakan min? Min adalah rata-rata dari suatu data. Yang kedua, apa sih yang dikatakan median? Median adalah nilai tengah dari suatu data setelah diurutkan dari yang terkecil. Dan yang ketiga, yaitu nilai modus. Modus adalah nilai suatu data yang sering muncul. Dalam hal ini, data terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mencari min, median, dan modus dari data tunggal maupun data kelompok. Yang pertama, saya akan menyinggung tentang data tunggal, yaitu seperti contoh 2, 2, 3, 3, 4, 3 kali, 5, 6, 2 kali. Berjumlah 10, yaitu n-nya itu 10. Yang pertama kita mencari min atau rata-rata. Dalam kurung itu x yang ada tandanya atas maka dibaca x bar. Rumusnya yaitu x bar sama dengan x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah sampai ditambah xn, yaitu x yang terakhir dibagi n. N tadi nilai dari semua data tunggalnya itu. Maka hasilnya dari contoh di atas adalah x bar sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6
semuanya ditambah dan dibagi 10, yaitu 39/10. Maka hasilnya adalah 3,9. Jadi rata-rata dari contoh soal tersebut adalah 3,9. Yang kedua, kita akan mencari modus atau nilai yang sering muncul. Dari soal dapat langsung kita ketahui bahwa modus atau nilai yang sering muncul dari contoh soal adalah angka 4. Maka dapat disimpulkan bahwa modus dari contoh soal tersebut adalah nilai 4. Yang ketiga, kita mempelajari tentang median atau nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Yang pertama rumusnya yaitu jika n-nya ganjil maka menggunakan rumus x n plus 1 per 2. Dan yang kedua, jika n-nya itu genap maka kita menggunakan rumus setengah dikali x n per 2 ditambah x n per 2 plus 1. Berhubung nilai n dari contoh soal itu adalah genap, maka menggunakan rumus kedua yaitu 1 per 2 dikali x 10 per 2 ditambah x 10 per 2 ditambah 1, maka sama dengan 1 per 2 dikali x 5 ditambah x 5 plus 1 jadinya x 6. Nah, x 5 dan x 6 itu berarti urutan dari contoh soal tersebut. Maka jika x 5 dari urutan dari terdepan 5 ke belakang, maka nilainya itu adalah 4, dan x6 itu juga 4, maka 4 ditambah 4 sama dengan 8, dan setelahnya setengah dikali 8 sama dengan 4, maka dapat disimpulkan bahwa median dari contoh soal tersebut adalah 4. Selanjutnya kita akan mempelajari atau mencari nilai min, median, dan modus dari data kelompok. Seperti contoh yang telah saya sajikan di kotak tersebut, kita akan mencari min atau rata-rata terlebih dahulu dengan rumus x bar sama dengan sigma xi kali fi per sigma fi. Maka dapat diketahui bahwa rata-ratanya seperti contoh tersebut adalah x bar sama dengan 424 yang diperoleh dari sigma xi kali fi per 20, yaitu sigma fi nya sama dengan 21,2. Setelah itu kita mencari median atau nilai tengahnya dengan rumus median sama dengan b plus p dikali n per 2 dikali dikurangi f besar per fi, dan keterangannya yaitu b merupakan batas bawah kelas, p merupakan panjang kelas atau interval, dan n adalah banyak data, dan f besar itu adalah frekuensi kumulatif yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas, dan terusnya adalah f kecil yaitu frekuensi kelas. Maka dapat kita ketahui median dari contoh soal tersebut yang ada dalam tabel itu adalah yang pertama kita menentukan kelas mediannya dengan cara rumus n per 2 yaitu 20 per 2 sama dengan 10. Maka dapat kita ketahui bahwa kelas mediannya itu berada di rentang 16 sampai 21. Lalu kita masukkan deh ke rumusnya. Batas bawahnya itu adalah 15,5 ditambah intervalnya itu 6 dikali 20 per 2 dikurangi 5 per 5, maka dapat kita ketahui hasilnya adalah 21,5. Jadi median atau nilai tengah dari contoh soal tersebut adalah 21,5. Nah, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang modus atau nilai yang sering muncul pada suatu data kelompok. Dengan rumus modus sama dengan B plus P dikali D1 per D1 ditambah D2. Keterangannya juga sama bahwa B sama dengan batas bawah kelas, sedangkan P adalah panjang interval atau panjang kelasnya, sedangkan D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan setelahnya. Maka dapat kita ketahui bahwa untuk mencari modus dari contoh soal tersebut, terlebih dahulu kita harus mencari kelasnya.
Kelas modus ditentukan dari frekuensi terbanyak, yaitu frekuensinya berjumlah 6 pada rentang 22 sampai 27. Lalu kita masukkan ke rumus. Modus sama dengan batas bawahnya 21,5 ditambah panjang intervalnya itu 6, D1 sama dengan 1 per D1 plus D2, D2 nya itu 2, maka sama dengan 21,5 ditambah 6 per 3, yaitu 23,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa modusnya dari contoh soal tersebut adalah 23,5. Untuk meningkatkan pemahaman teman-teman terhadap materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, saya memberikan 2 latihan soal seperti ini, dan untuk pengerjaannya teman-teman bisa menggunakan referensi apapun. Setelah itu pengumpulannya bisa langsung ke e-learning dalam batas waktu 4x24 jam. Nah, pada hari ini kita telah membahas tentang ukuran pemusatan data pada subbab min, median, dan modus. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Saya kira cukup untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, agar apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.